Oke, rasa tanpa kata kali ini mendapatkan kiriman cerita dari teman rasa kita yang bernama Jenny. Jadi Jenny ini menceritakan apa yang dia dan mamanya rasakan tetangganya yang menurut Jenny dan mamanya dan menurutku juga sih itu sangat toksik. Oke, tanpa berlama-lama, simak ceritanya di Tell Me Something We Don't Know. Sekilas informasi tentang Jenny dan mamanya. Jadi mamanya ini menikah dengan papanya itu beda kota, guys. Jadi mamanya dari kota A, sedangkan papanya dari kota B. Nah, sejak menikah, mamanya ini diajak pindahlah ke kota papanya, yaitu di kota B. Sampai dengan punya anak, dan sampai sekarang Jenny dan mamanya tinggal di kota B bersama dengan papanya. Kota B ini memang keluarga besar papanya tinggal. Suatu ketika, papa Jenny, mama Jenny, dan Jenny ini harus berpindah dari kontrakan satu ke kontrakan dua. Jenny sih memang nggak mengatakan alasan kepindahannya karena apa. Tidak bisa menceritakan dengan detail. Long story short, Papa Jenny, Mama Jenny, dan Jenny pindahlah ke sebuah kontrakan. Yang mana kontrakan ini dibantu oleh tante dari pihak papanya. Sebut saja Tante Nelly. Tapi di sini membantu bukan dalam artian diberikan kontrakan ya guys. Jadi tante dari pihak papanya Jenny ini mencari lokasi kontrakan untuk bisa ditinggali dengan cepat. Nah, akhirnya ketemulah di sebuah kompleks yang sama dengan kompleks tantenya. Satu gang, cuman beda beberapa rumah dari rumah tantenya. Jadi, mereka ini tetanggaan, tapi pada dasarnya sebenarnya mereka ini masih satu keluarga, yaitu keluarga dari pihak papanya. Awal kepindahan seolah-olah Tante Nelly ini sangat membantu sekali dan memang semua informasi kontrakan, kemudahan pengurusan dokumen dan lain-lain itu memang dibantu oleh Tante Nelly. Sampailah masuk ke masa kontrakan ini di 6 bulan pertama. Tidak ada kejadian yang aneh-aneh, mereka bertetangga dengan baik karena memang masih saudara kan. Nah, masuk di tahun pertama masa kontrak, keanehan ini mulai terjadi. Sebenarnya bukan keanehan yang bagaimana, cuman Tante Nelly ini mulai kelihatan sifat aslinya. Mama Jenny ini punya sebuah usaha di rumah membuat makanan atau catering. Catering Mama Jenny ini terkadang ada dari pesanan by order, ada juga yang membuat makanan misalnya seperti ayam teriyaki. Nah, ini dititipkan ke usaha-usaha kecil yang ada di pinggir jalan atau yang ditaruh di etalase sehingga selalu memiliki stok persediaan untuk membuat makanan. Nah, sedangkan untuk Tante Nelly ini juga punya usaha sendiri di rumah, guys. Jadi dia punya usaha untuk membuat bakery. Jadi sebenarnya usaha Tante Nelly dan mamanya Jenny ini sebenarnya bisa jadi usaha yang sangat menguntungkan kedua belah pihak karena ada di satu bidang yang sama, satu di catering makanan, satu di bakery kayak gitu. Namun sayangnya ini Tante Nelly mengandalkan bahan untuk membuat usaha bakerynya sedikit demi sedikit mengambil dari stok yang dimiliki oleh Mama Jenny. Ya, memang tidak setiap kali pembuatan bakery Tante Nelly ini mengambil. Awalnya sedikit, mungkin minta tepung. Besokan harinya dia minta gula. Besokan harinya lagi dia minta telur gitu. Kalau kalian bertanya kenapa kok Mama Jenny ini nggak mau menolak, kan sebenarnya kalau untuk usaha ya udah usaha-usaha keluarga-keluarga. Nggak bisa begitu guys. Jadi karena memang pada dasarnya Mama Jenny itu sedikit tidak enakan karena merasa terbantu oleh Tante Nelly. Nah, sehingga untuk awalnya semua bahan yang dibutuhkan oleh Tante Nelly, Mama Jenny dengan sukarela untuk memberikan karena memang yang dibutuhkan hanya contohnya nih misalnya tepung 1 kilo, nanti telur 1 kilo. Nah, kalau Mama Jenny menanyakan kenapa kok meminta. Nah, Tante Nelly ini bahasanya begini, "Ya, aku pinjem dulu karena kalau aku mau beli bahan di toko bahan kue, ini sudah tutup, sudah malam karena motornya dipakai anaknya," kayak gitu. "Besok ketika aku ini sudah beli di toko bahan, nanti aku ganti." Aku ganti. Nah, inilah yang membuat Mama Jenny ini memberikan, "Ya udah nggak apa-apa Tante, pakai aja. 1, 2 kali nggak apa-apa." Terkadang juga Mama Jenny nggak bilang ke Tante Nelly nggak usah dikembalikan karena hanya tepung 1 kilo, telur 1 kilo, gula 1 kilo yang menurut Mama Jenny ini sebenarnya nggak terlalu material. Cuman memasuki bulan demi bulan, kemudian tahun demi tahun, Tante Nelly ini semakin menunjukkan sikap seenaknya sendiri. Setiap kali membutuhkan bahan kue, Tante Nelly ini akan datang dan mengambil langsung stok yang dimiliki oleh Mama Jenny. Sebenarnya Mama Jenny sih nggak apa-apa kalau mau diganti, cuman kalau antara yang diambil sama yang dikembalikan dengan janji yang nanti aku ganti, itu
hanya sedikit sekali. Jadi perbandingannya mungkin ngambil 10 kali yang dikembalikan hanya 1 atau 2 kali. Begitu, paham ya sampai sini ya? Nah, di situ muncullah rasa nggak nyaman dari Mama Jenny. Satu, dia mau menegur Tante Nelly tapi takut tersinggung karena merasa sudah terbantu dan Tante Nelly ini kan sebenarnya masih tante dari pihak suaminya. Jadi nggak mungkin kan kalau Mama Jenny ini menolak mentah-mentah. Akhirnya suatu ketika Mama Jenny ini bilanglah ke suaminya, sebenarnya kalau membantu sih tidak apa-apa, tapi kalau membantu untuk usahanya Tante Nelly, keluarga Mama Jenny ini sebenarnya kalau dibilang berlebihan juga enggak, bisa dibilang cukup. Nah, cukup untuk berusaha, tapi kalau semua modal yang dimiliki oleh Mama Jenny untuk melakukan usaha ini diambil oleh Tante Nelly untuk usahanya sendiri, akhirnya modalnya Mama Jenny ini kan habis dan Mama Jenny ini harus mengeluarkan modal lagi untuk membeli bahan. Jadi seolah-olah usahanya Tante Nelly ini dimodali oleh Mama Jenny dari segi bahan. Nah, tadi aku bilang di awal, Tante Nelly ini punya 1 motor. Nah, ini gantian sama anaknya. Sehingga kalau misalnya Tante Nelly ini butuh untuk membeli bahan kue, Tante Nelly ini akan pinjam ke Mama Jenny. Nah, Mama Jenny ini sebenarnya punya 2 motor, guys. Salah satu untuk suaminya, motornya yang satu itu dipakai untuk menjemput anaknya, membeli bahan kue, dan mengambil hasil dari penjualan dari toko-toko tersebut. Nah, Tante Nelly ini datanglah ke rumah. Dia mau minjam motor ceritanya. Sama Mama Jenny akhirnya dipinjamkan. Cuman dibilangin jangan terlalu lama karena mau dipakai untuk jemput anaknya sekalian mau beli bahan kue dan mengambil hasil penjualan. Tante Nelly mengiyakan. Cuman ditunggu jam demi jam, kok nggak pulang-pulang Tante Nelly-nya. Nah, akhirnya Tante Nelly pulang dengan motor yang tadi dibawa. Nggak ada cerita dari situ, cuman Mama Jenny ini sedikit komplain sama Tante Nelly karena dengan telatnya motor itu akhirnya satu, dia keluar ongkos untuk memesankan ojek online untuk anaknya. Dan yang kedua, akhirnya waktu untuk membeli bahan makanan dan kemudian mengambil hasil usaha, ini tidak bisa dilakukan di waktu siang. Yang artinya hasil penjualan hari itu baru bisa diambil besok hari. Mama Jenny ini kan penghasilannya harian. Jadi kalau ada 1 hari yang terskip tidak diambil, ini akan mempengaruhi pembelian untuk stok yang berikutnya, guys. Jadi ini sangat berpengaruh dengan motor yang pengembaliannya ini telat. Sekali 2 kali dipinjam tidak masalah, tetapi seiring berjalannya waktu, Tante Nelly dan anaknya ini sangat sering meminjam motor. Dan apa yang membuat Mama Jenny ini sedikit kayak jengkel gitu ya. Setiap kali motor ini dipinjam oleh anaknya Tante Nelly, balik-balik pasti dalam keadaan yang tidak bagus. Contohnya apa, Bes? Ban masih bagus, tetapi ketika pulang nanti bannya bocor. Dan anaknya Tante Nelly ini tidak berinisiatif untuk menambahkan ban yang bocor. Jadi sepeda motor yang bannya bocor ini dibawa pulang, kemudian cuma diadukan kepada Mama Jenny bahwa motornya bannya bocor ya, nanti ditambal aja gitu dengan mudahnya. Oke, kejadian awal Mama Jenny tidak berkeberatan. Namun lambat laun setiap kali dipinjam oleh anaknya Tante Nelly, kejadian yang serupa itu keulang terus. Mau ban udah diganti baru, mau ban udah lama, pulang-pulang pasti tetap bocor. Setiap Mama Jenny ini mau komplain kalau pinjam motor itu hati-hati karena motor ini cuma satu. Karena yang satu kan dipakai suaminya. Nah, Tante Nelly dan anaknya ini saling tidak mau bertanggung jawab. Kalau dari versinya Tante Nelly, dia bilang kalau yang pakai adalah anaknya. Tetapi kalau dari versinya anaknya yang memakai adalah Tante Nelly. Dari keduanya nggak ada yang mau bertanggung jawab, guys. Kalau Mama Jenny menyampaikan sebenarnya ya terserah mau yang pakai siapa, yang penting jangan dirusakin karena aku juga butuh. Nah, terakhir kejadiannya adalah motor ini dipakailah oleh anaknya Tante Nelly. Dan kejadian lagi, bannya bocor lagi dan Mama Jenny ini sempat menegur anaknya Tante Nelly, tetapi dibela oleh mamanya Tante Nelly. Nah, Tante Nelly ini chatlah ke mamanya Jenny bahwa kalau motor berkali-kali dipakai terus rusak, sebenarnya bukan salah yang pakai, tetapi motornya yang bermasalah. Ya, which is bannya dong yang bermasalah. Nah, mendengar jawaban seperti itu, Mama Nelly ini sedikit marah ya. Marahnya lebih ke jengkel. Karena mau bannya baru, mau bannya lama pun, kalau dipakai
oleh anaknya Tante Nelly itu pasti kembalinya dalam keadaan berbocor. Nah, yang perlu kalian tahu, anaknya Tante Nelly ini memiliki berat badan yang di atas rata-rata, guys. Nah, jadi logikanya aja ya, jadi kalau motor masih bener nih, masih bagus, tapi yang pakai ini oversize gitu ya, melebihi dari kapasitas maksimum dari motor, pasti rusak kan? Atau sebenarnya Mama Jenny aja yang terlalu berprasangka buruk? Coba kalian tulis di kolom komentar. Berapa sih berat maksimal orang untuk menaiki sebuah motor? Kalau 50, 60 mungkin masih normal, tapi kalau beratnya hampir 200 kilo, apakah masih memungkinkan untuk pakai motor? Kalian tulis ya di kolom komentar. Dan juga setelah, jadi kan Tante Jenny ini sering ngambil stok, kemudian pinjem motor. Nah, sebenarnya Mama Jenny ini merasa bahwa dia sudah baik kepada Tante Nelly karena tidak pernah meminta ganti atas bahan yang diambil. Cuman memang ada beberapa barang yang memang kalau Mama Jenny ini butuh, dia akan minta kepada Tante Nelly. Oke, nah di sini sedangkan sifat dari Tante Nelly ini bertolak belakang, guys. Jadi Tante Nelly ini akan membicarakan bahwa Mama Jenny ini tidak mau meminjamkan motor dan tidak mau meminjamkan bahan untuk membuat kue. Jadi Tante Nelly ini berkoar-koar ke seluruh tetangga kompleks bahwa Mama Jenny ini pelit, nggak mau meminjamkan motor. Padahal sebenarnya yang meminjam ini adalah tantenya sendiri. Seperti itu, guys. Menurutku ini memang bukan toksik lagi sih memang ya, sakit sih memang. Maksudnya gini, kalau kamu pinjam barang, sudah dipinjemin, ini terlepas dari mau saudara atau bukan ya. Kalau kita pinjam barang ke orang, ya at least kembalikan barang itu dalam keadaan semula, kan gitu. Nah, kalau misalnya kita pinjam barang, kemudian pas kita pakai rusak, ya kita pasti akan bertanggung jawab nggak sih? Nah, tapi kan beda sama anaknya Tante Nelly, mau bertanggung jawab. Dan kalaupun pada saat pemakaian ban bocor, anaknya Tante Nelly ini menambalkan, nanti anak Tante Nelly ini akan meminta ganti kepada Mama Jenny. Oh my God, terlalu perhitungan nggak sih? Padahal dia sendiri loh yang pakai. Oke, balik lagi ke cerita Mama Jenny. Mama Jenny ini menyampaikan kepada Papa Jenny, maksudnya diminta untuk kasih tahu lah ini tantemu, kayak gitu kan. Tapi respon dari Papa Jenny sama-sama tidak berani untuk komplain kepada Tante Nelly. Ya alasannya sih nggak mau ribut, karena ya sebenarnya kan saudara sendiri. Wajar sih biasanya kalau di masyarakat seperti itu nggak sih? Kita itu sedikit nggak enak kan, apalagi sesama keluarga gitu kan. Daripada nanti ada ribut sesama keluarga, ya mending memilih untuk diam gitu. Info dari Jenny, mamanya sampai sekarang tidak mau untuk menyampaikan rasa kesalnya kepada Tante Nelly. Kenapa? Karena posisi sekarang Papa Jenny sudah berpulang dan Mama Jenny ini tinggal berdua dengan Jenny di kota B, yang mana itu kota asal dari papanya. Sehingga kan sudah tidak ada Papa Jenny untuk berkeluh kesah seperti itu. Jadi Mama Jenny malah lebih memilih sikap untuk diam dan menjalani hari-hari dengan ketoksikan dari Tante Jenny. Lah, ketoksikan dari Tante Nelly dan anaknya. Oke guys, jadi sekian cerita dari teman rasa kita, dari Jenny. Ya kita nggak bisa bantu apa-apa sih, kita cuman membantu menyediakan wadah untuk Jenny dan mamanya ini berkeluh kesah. Sebenarnya tidak untuk mendapatkan solusi juga, karena Mama Jenny dan Jenny memilih untuk bersikap seperti biasa, menjalani hari-hari dengan Tante Nelly dan anaknya, hidup berdampingan dengan harmonis, karena Jenny menyampaikan bahwa sebentar lagi dia akan berpindah ke rumah yang sudah dibeli. Semoga di rumah yang baru nanti, tinggal beberapa bulan katanya, semoga di rumah yang baru nanti tidak ada tetangga yang seperti Tante Nelly katanya. Aduh bes, aku nggak mau lagi ketemu tetangga, apalagi saudara yang sangat bersikap semaunya sendiri, dan kita juga tipe orangnya yang nggak enakan untuk menolak. Jadi semoga nanti di lingkungan baru kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Oke Jenny, terima kasih ceritanya. Ini cukup menggelitik sih sebenarnya, karena membaca ceritanya aja
Pengen ketawa, kok ada ya tetangga, apalagi itu saudara sendiri loh. Biasanya kalau sesama saudara itu kita saling bantu-membantu untuk mengembangkan usaha. Nah, ini malah dia menggerogoti usahanya Mama Jenny. Ya gimana mau berkembang coba? Kita doakan juga Tante Nelly dan anaknya ini segera mendapatkan hidayah gitu ya dan bisa berkelakuan baik. Sebenarnya bukan untuk Mama Jenny, tapi lebih ke untuk Tante Nelly dan anaknya. Karena kalau Mama Jenny sih akan segera berpindah, tetapi kalau untuk Tante Nelly dan anaknya kan stay di situ. Nah, kalau mereka tetap dengan kepribadian mereka yang sedikit toksik, itu akan berpengaruh ke tetangga sekitar. Itu aja sih pesan kali ini. Semoga teman rasa senang mendengarkan dan kalau kalian berada di lingkungan yang memiliki tetangga masa gitu, silakan tulis di kolom komentar. Atau bisa jadi malah kalian yang menjadi tetangga toksik, oke? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel aku. Semoga semakin berkembang dan aku tunggu cerita kalian atau curhatan kalian atau cerita kalian yang tidak bisa kalian ungkapkan kepada orang. Takut malu dan takut dihakimi, silakan kirim cerita kalian di email rasa tanpa kata cerita@gmail.com di bawah ini. See you guys.